Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Paramita dari D3 Teknik Informatika kelas TID dengan NIM M3117082. Untuk proyek tugas akhir yang saya kerjakan adalah sistem informasi pengelolaan histori dokumen dengan studi kasus kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Nah, sebelum nantinya saya akan mendemokan proyek yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan mengenai sistem ini terlebih dahulu. Sistem ini adalah sistem perevisian dokumen bertingkat yang dilakukan oleh 5 aktor, di mana 5 aktor ini adalah yang pertama admin yang bertugas untuk manajemen data master, kemudian yang kedua kreator yang bertugas untuk membuat atau mengajukan dokumen, kemudian yang ketiga adalah pemeriksa yang bertugas untuk melakukan revisi dokumen yang pertama kali. Yang kedua adalah pendukung, orang yang akan merevisi dokumen pada tingkat yang kedua, dan yang terakhir adalah penyetuju yang akan merevisi dokumen pada tingkat yang terakhir. Kemudian untuk prosesnya nantinya adalah bisa kita lihat kreator membuat dokumen, kemudian nanti dokumen diajukan kepada pemeriksa sebagai revisi pertama, kemudian diajukan setelah pemeriksa melakukan revisi, diajukan lagi ke pendukung sebagai orang yang merevisi yang kedua, kemudian setelah pendukung merevisi, diajukan lagi ke orang yang ketiga, yaitu penyetuju untuk merevisi yang paling terakhir. Nah, kemudian setelah penyetuju terakhir merevisi, maka dokumen sudah siap untuk dicetak oleh kreator dan kemudian nantinya dimintakan untuk tanda tangan. Nah, berikut ini adalah demo project sistem pengelolaan histori dokumen dengan studi kasus kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan mendemokan project sistem pengelolaan dokumen dengan studi kasus kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Nah, di sini adalah halaman awal dari sistem ini. Jadi di sistem ini diharuskan untuk login dengan menggunakan username dan password yang sudah diinputkan oleh admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, bisa kita lihat di sini adalah dashboard dari admin sendiri, berisi mengenai info yang ada di dalam sistem ini. Jadi berapa jumlah unitnya, berapa jumlah pangkat, jumlah pegawai, jumlah pengajuannya sudah selesai berapa, kemudian pengajuan folder dokumennya ada berapa. Kemudian untuk di admin sendiri, menunya ada dua. Yang pertama yaitu pegawai dan yang kedua adalah pengajuan. Nah, di pegawai sendiri ada sub menu unit. Nah, di sini kita bisa menambahkan data unit dengan memasukkan kode unit dan nama unit. Kemudian bisa melakukan edit dan juga bisa melakukan hapus data unit jika belum digunakan. Kemudian ada data pangkat. Sama dengan data unit, data pangkat bisa ditambahkan dengan menambahkan kode pangkat dan nama pangkat. Kemudian bisa pula dilakukan edit dan bisa pula dilakukan hapus jika data pangkatnya belum digunakan. Kemudian ada lagi submenu pegawai. Di sini untuk menambahkan data pegawai diperlukan memasukkan NIP sebanyak 5 digit, kemudian memilih unitnya apa, pangkatnya apa. Nah, di sini ketika dia pangkatnya staff, maka dia perannya otomatis menjadi kreator. Kemudian jika pangkatnya asisten manajer, maka dia perannya selalu menjadi pemeriksa. Kemudian jika pangkatnya manajer, maka dia akan menjadi pendukung. Kemudian jika asisten direktur pangkatnya, maka dia akan menjadi penyetuju. Saya ulangi, untuk asisten manajer tadi sebagai pemeriksa, kemudian untuk manajer sebagai pendukung, dan yang teratas asisten direktur sebagai penyetuju. Kemudian bisa dilengkapi nama pegawai
alamat, email, nomor telepon, dan file foto. Di submenu pegawai juga bisa dilakukan edit, kemudian detail, melihat data yang sudah dimasukkan, dan melakukan hapus. Nah, di sebelah kanan ini ada data administrator. Jadi, admin bisa menambahkan admin lain seperti itu. Nah, di administrator sendiri, di sini akan disediakan nama pegawai yang memiliki jabatan sebagai staff. Kemudian dilengkapi dengan email, username, dan passwordnya. Kemudian di sini ada menu pengajuan. Jadi di admin sendiri bisa melakukan pengajuan dokumen. Nah, kita akan membuat folder dokumen terlebih dahulu sebelum menambahkan dokumennya. Di sini acara GoPepi. Kita pilih kreator yang memiliki jabatan sebagai staff tadi, kemudian pemeriksa, kemudian kita pilih pendukung dan penyetujunya. Kita simpan. Nah, di sini status folder pengajuannya sedang dibuat. Nah, ketika sudah selesai membuat folder, bisa langsung melihat detail, kemudian bisa juga melakukan edit dari folder dokumen, kemudian bisa juga melakukan hapus jika folder dokumennya belum diisi oleh dokumen. Jika sudah diisi dokumen, sudah ditambahkan dokumen, maka tombol hapusnya nantinya akan hilang seperti itu. Nah, dari admin sendiri bisa melakukan tambah dokumen. Di sini untuk di Bank Indonesia ada 6 jenis dokumen. Nah, jenis dokumen ini nantinya bisa menyesuaikan dengan instansi Anda masing-masing. Seperti itu. Di sini kita ambil contoh lembar disposisi pejabat. Kita beri judul, kemudian kita simpan. Nah, di sini untuk admin ini hanya bisa menambahkan dokumen dan menghapus dokumen. Dia tidak bisa melakukan pengisian form. Seperti itu. Nah, di sini di pengajuan jadi hapusnya tidak bisa digunakan kembali. Nah, kemudian kita akan login sebagai orang pertama, yaitu orang yang membuat, yaitu kreator. Nah, untuk kreator, halaman dashboardnya seperti ini. Jadi nanti folder yang belum diajukan berapa, kemudian yang sudah di dalam yang jumlah pengajuan seluruhnya kepada kreator ini ada berapa, seperti itu. Dan kalau di kreator sendiri menunya hanya ada menu pengajuan, kemudian kreator bisa menambahkan folder dokumen sama dengan admin. Dia juga bisa mengedit dan menghapus, tapi di kreator sendiri bedanya dengan admin adalah kreator bisa langsung mengisi dokumen, kalau di admin tadi tidak bisa mengisi dokumen. Seperti itu. Nah, ini untuk di kreator kita mengisi form sesuai dengan nantinya yang akan dicetak gitu. Di sini kita tulis permohonannya, persetujuan, pengirimnya contoh dari unit kerja A, penerimanya unit kerja B, dan kita isi dokumen permohonan persetujuan acara GoPepi. Nah, di sini kita bisa melampirkan lampiran file yang digunakan sebagai pendukung dari lembar disposisi pejabat yang nantinya akan diajukan. Seperti itu. Kemudian kita tulis catatannya dari kreator mengenai lampiran berupa susunan acara. Kita simpan. Nah, di sini form lembar disposisi berhasil dilengkapi. Kemudian dari kreator bisa melakukan edit terhadap form yang sudah dilengkapi. Kemudian bisa juga melakukan preview. Nah, preview ini
sesuai dengan ketentuan yang ada dari instansi, seperti itu. Kemudian setelah selesai merevisi dokumen, maka kreator bisa melakukan ajuan folder dokumen. Nah, setelah nanti diajukan ke orang berikutnya, maka edit akan otomatis nonaktif. Kemudian untuk detailnya di sini sudah tidak bisa menambahkan lagi dokumen. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk orang kedua, yaitu pemeriksa. Di pemeriksa untuk menunya sama, untuk halaman dashboardnya sama. Jadi folder yang belum diajukan ada berapa, kemudian jumlah pengajuan seluruhnya ada berapa. Nah, untuk pengajuan, untuk foldernya menunya hanya ada menu pengajuan. Kemudian pemeriksa bisa melakukan edit untuk nama folder, pendukung, penyetuju, dan keterangannya. Bisa juga melihat detail dari dokumennya, seperti itu. Nah, di sini pemeriksa bisa langsung mengisi, langsung merevisi dokumen yang sudah ada langsung melalui formnya, seperti itu. Kemudian nanti di sini pemeriksa bisa melakukan download lampiran. Nah, jika dirasa di sini lampirannya ada yang masih kurang, nanti bisa ditambahkan catatan di sebelah sini. Ditambahkan lampiran susunan panitia. Nah, di sini contoh kita menambahkan di perihal, kita tambahkan acara pada hari Senin. Kemudian di isinya kita tambahkan unit kerjanya menjadi unit kerja Z, contoh kita ganti seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil dilengkapi. Sama dengan kreator, pemeriksa juga bisa melakukan edit. Kemudian pemeriksa juga bisa langsung melihat previewnya. Nah, preview di sini adalah pemeriksa bisa membandingkan dokumen yang dibuat oleh kreator seperti apa, kemudian pemeriksa mengubahnya menjadi apa. Contoh di sini perihal dari permohonan persetujuan menjadi permohonan persetujuan acara. Kemudian dari unit kerja A menjadi unit kerja Z. Nah, kemudian di sini ada persentase berapa yang dikurangi karakternya, kemudian berapa yang dijumlahkan karakternya. Seperti itu. Kemudian setelah sudah selesai direvisi, maka folder dokumen bisa langsung diajukan. Kemudian kita masuk ke orang kedua yang merevisi. Nah, untuk pendukung sama halaman dashboardnya dengan kreator dan pemeriksa. Kemudian di menu pengajuannya juga sama, jadi pendukung sama dengan pemeriksa itu tidak bisa menambahkan folder dokumen, tapi bisa melakukan edit dan detail. Nah, kita langsung masuk ke detail untuk merevisi dokumennya. Kita menambahkan acara Bopedi, kemudian unit kerjanya A, B, C, D, E. Kita tambahkan hari Senin untuk tanggalnya tanggal 12 Oktober. Kemudian kita tambahkan, jika tidak ada diberi strip saja. Untuk pendukung sama, bisa melakukan edit dokumen. Kemudian bisa juga melihat preview dokumennya. Jadi bisa melihat yang diubah di sebelah mana, seperti itu. Kemudian folder dokumen diajukan. Nah, status foldernya menjadi pengajuan diajukan pada penyetuju. Kita bisa login sebagai penyetuju.
Ini adalah halaman dashboard dari penyetuju. Hanya saja bedanya untuk menu, di sini penyetuju ada menu pengajuan dan histori. Kita masuk terlebih dahulu di menu pengajuan untuk bisa merevisi dokumen yang sudah ada. Kita tambahkan untuk di perihal penerimanya, kita ganti, catatan tidak ada, kita simpan. Kita lihat previewnya, untuk persentasenya sekian. Kemudian setelah selesai, penyetuju bisa menyetujui folder dokumen. Nah, setelah status folder pengajuannya selesai, maka kita bisa melihat histori dari folder dokumen yang sudah kita ajukan tadi. Jadi, penyetuju sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi, dia bisa melihat pekerjaan dari kreator seperti apa, seperti ini. Kemudian oleh pemeriksa diubah dari pekerjaan kreator seperti ini menjadi seperti ini, diubah di perihal, kemudian penerima dan isinya, kemudian pendukung, kemudian penyetuju, kemudian di sini juga ada grafik. Nah, grafik di sini untuk melihat perevisian dokumen itu paling banyak dilakukan oleh siapa. Di sini untuk pertambahan paling banyak dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa ada 38,8%, kemudian pendukung 37,3%, dan penyetuju paling sedikit 23,88%. Sedangkan untuk persentase kurang atau pengurangan itu pemeriksa 50%, pendukung 25%, dan penyetuju 25%. Nah, setelah selesai disetujui oleh penyetuju, maka kreator bisa langsung melakukan cetak dokumen. Langsung bisa melakukan cetak dokumen dari folder ini. Jadi dia masih bisa melihat dokumen, melakukan preview, kemudian dia bisa mencetak dokumen setelah selesai. Nah, seperti ini. Ini sudah disesuaikan dengan format yang sudah ada. Kemudian di sini juga ada catatan. Nah, catatan ini adalah berkaitan dengan lampiran. Jadi nanti ketika kreator akan meminta persetujuan berupa tanda tangan di lembar disposisi pejabat, nanti harus kreator ini melengkapi lampiran yang sudah ditambahkan oleh pemeriksa, pendukung, dan penyetuju. Seperti itu. Nah, seperti itu demo project sistem pengelolaan histori dokumen dengan studi kasus kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Atas perhatian dan keluangan waktunya saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau berminat mengenai proyek yang sudah saya buat ini, bisa langsung menghubungi CP di bawah ini. Terima kasih.